Oke, pada intinya kami menuntut adanya upaya penyelesaian. Yang dibutuhkan penyelesaian adalah perkara secara terbuka dalam rangka penyelesaian perkara lainnya berdasarkan perjanjian dengan beberapa pihak yang berkepentingan, agar ada upaya resolusi dan pertanggungjawaban di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terkait dengan kasus Saudari IWW sebagaimana yang kami sampaikan. Bahwa jika yang berkepentingan ini tidak sanggup, maka untuk menyerahkan perkara ini secara presisi arbitrase kepada yang berwajib. Yang dimaksud arbitrase di sini yaitu salesman, juru bicara, juru sita pembanding, juru runding, pemisah yang netral yang disebut di dalam perwasitan. Prosedur penyelesaian di luar peradilan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan untuk diserahkan penyelesaiannya pada satu wasit atau lebih atau out legal standing yang bisa membantu menangani perkara. Dimungkinkan diharapkan pasal 130 HIR kemungkinan bahwa pihak-pihak yang berperkara untuk mengadakan penyelesaian perkara atas perdamaian yang di luar pengadilan sesuai pasal 377 HIR yaitu tidak ada 377 tidak ada pihak-pihak lain atau pihak-pihak asli yang meminta menyuruh menuntaskan penyelesaian oleh juru pemisah. Hal ini mengerucut bahwa mereka yaitu pejabat ini wajib menurut ketentuan undang-undang atau rencana undang-undang yang berlaku, peraturan PNS pasal 615, 651 HIR, yaitu dengan sendirinya, tidak dengan segalanya mengatur perwasitan administrasi bahwa ada jenis perwasitan lain yang diatur menurut Mahkamah Agung, Undang-Undang dan pasal 15, pasal 108 sampai 112 terkait dengan pasal 6, 15 ayat 1 RV bahwa tidak semua perselisihan dapat diserahkan wasit tunggal dalam hal tuntutan hak-hak. Jadi ini adalah perlu kebijakan bersama dan penelusuran kasus karena tidak sama sekali ada upaya itikat baik atau pertemuan atau dipertemukan dengan pihak-pihak. Dan kasus ini jelas adalah kasus sindikat mafia yang dilakukan di dalam tubuh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Kabupaten Pati, yang akhirnya diputuskan oleh kami untuk melaporkan semua rekayasa kejadian yang dilakukan oleh IWW kepada Kepolisian, Komnas HAM, LPSK, Kontras, Ombudsman Nasional, dan sudah ditanggapi sebagaimana surat yang dimaksud, yaitu surat nomor 775 SRT 14 Mei 2018 PVL 37000683.2018 Jakarta. Laporan ditindaklanjuti setelah dilema ini berjalan selama 8 tahun berlarut-larut dan kasus ini tidak kunjung terungkap upaya penyelesaiannya. Opsi pertama adalah ada sindikat ketiga atau mafia yang mensponsori kejahatan yang dilakukan IWW dari Karangwotan. Saksi Gunadi, Ririn Gunadi, Edi Kampak, Suntari, Genjik, Rakiman, Budeh yang diduga mengetahui rekayasa kejadian mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi, penculikan, perampasan, dan aksi membawa kabur yang dilakukan mafia, Besut CS, Jayus Setianto, Suwono, Bambang Permadi, dan lain sebagainya. Yang kita ketahui, ini sudah dikondisikan oleh intelijen bahwa kejadian adanya perampasan, perampokan, pencegatan, persekusi yang dilakukan atas DD dengan alat adalah Indah Wayu Widiawati dan Hilda Fitri Dismayanti ini sudah dirancang sedemikian sangat rapi oleh mafia mucikari
atas nama Sri Tomo, yang pada intinya ini adalah model modus penculikan perampasan di mana Sri Tomo meminta tebusan uang dari saudara Dede mulai dari 600 juta sampai 400 juta, menurun 200 juta, 60-40 juta melalui kurir, ya, oleh sindikat lain yaitu Sri Tomo dan Bambang Permati. Bahwa semua kejadian yang diduga adalah dilakukan oleh preman di Tambak Romo dan preman Angkatan Kidul dan Cengkal Sewu. Motif pesanan dari semua ini, Cengkal Sewu namanya Mbah Man atau Man itu sering datang ke sini. Bahwa dari semua reka kejadian itu masih ada lagi keterangan yang tersisa disampaikan kepada media bahwa kasus tersebut diseminasi atau disembunyikan dan ada kriminalisasi sebuah rekayasa pembalikan fakta opini. Dan Polres Pati menuduh kami melakukan opini karena terbatasan opini, maka Dede memilih untuk diam dan menghindar dulu dari segala urusan terkait IWW dan kroninya. Bahwa kasus ini adalah agenda besar, ya, dugaan terkait banyak penyelewengan dana di Dinas Pendidikan Tambak Romo, baik dana BOS, penyelewengan dana BOS dan lainnya di Dinas Pendidikan Tambak Romo dan SD 3 Tambak Romo, sehingga saudari IWW ini dijadikan bidak atau menjadi alat pejabat tertentu untuk mengalihkan fokus, biar gagal fokus sehingga media, LSM, dan penyelenggara pengawasan negara terfokus pada pekerjaan tindakan kode etik dan etika atau kasus perselingkuhan masif yang dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo dengan IWW atau rekan sekerjanya atau atasannya atau dengan orang lain, sehingga ini menjadi proyek vendor, alasan partner kerja, dan hal ini melanggar etika. PSN, PNS, surat KBAKN tanggal 29 bulan 9 1981 nomor K1.41-73 dan tanggal 12/11/1982 nomor K141V73.9 tentang sanksi disiplin pelanggaran etika PNS SE BKN KBKN nomor 10 SE 1981 untuk dibaca. Kasus perkawinan siri dan gelap atau simpanan atau demenan, ya, atau gendaan, ya, ini menjadi alasan saudara tersebut melangsungkan perceraian yang jelas tidak limitatif, berlangsung sangat lama serta terlambat melapor. Sanksi-sanksi yang seharusnya diterapkan kepada saudari WW oleh dinas dan atasannya atas pertimbangan dasar yang mengatur secara pasti limitatif konversian atas hubungan kesalahan dan tindakan sanksi yang harus dikenakan, yaitu kejahatan pelanggaran jabatan dengan sengaja bersama-sama mulai dari kepala dinas, kepala sekolah yang jelas dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena keterangannya melanggar pasal 23 ayat 4 Undang-Undang nomor 8 1974 junto pasal 9 PP nomor 32 1979 menimbang pasal 8 bab 4 tentang pemberhentian karena suatu pelanggaran jabatan, penyelewengan jabatan dan tindak pidana komunal. Terus pasal 8A melanggar sumpah janji PNS akan berlaku disiplin transparan, ya, peraturan PNS, disiplin pegawai negeri sipil atau, ya, sanksi lainnya yaitu pemberatan lainnya, pemberhentian dengan hormat, tidak dengan permintaan sendiri karena sebuah pelanggaran. SEBKN pasal 16 PP 10 1983. Ya, ini standar pasal 16 PP 1083, yaitu bahwa tersangka tersebut, ya, terduga tersebut hidup
satu atap di luar perkawinan bersama laki-laki pria lain tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai pasal 17 PP nomor 101983. Tahap pertama teguran, ya. Bila dilangsungkan terus-terusan, maka bisa dengan pemberhentian dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau dipecat dari pegawai negeri sipil. Terus selanjutnya bahwa kasus ini berlangsung karena banyaknya vendor yang membantu, yaitu pelanggaran penyelewengan jabatan. Ancamannya B, dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau lebih. Jadi sudah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan. Pasal 9 huruf A, saudari WW ini diduga melakukan suatu tindak pidana jabatan, atau terduga melakukan satu tindak pidana kejahatan dalam jabatan, one stop inline services, atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau ya 9B, ini 9A, 9B melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagai dimaksud dalam KUHP, ya pasal 104 sampai 161. Terus pasal 11 ini pegawai negeri sipil dapat diberhentikan, ya dapat diberhentikan dengan hormat, dan mendapat hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan, hak kepegawaian termasuk hak untuk dipecat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, peraturan perundangan yang berlaku, apabila berdasarkan tim penguji ya terbukti dinyatakan melanggar MOU, ya dinyatakan melanggar MOU, Apapun terkait alasan ini jika tidak linier dan tidak limitatif yang diajukan oleh IW CK Dinas Pendidikan VSDK berdasarkan ketentuan pasal nomor 10 tahun 1983 pasal 7, yaitu jika izin untuk bercerai ini terdapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan atas alasan-alasan yang masuk akal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, ya, dan dalam ketentuan pemerintah ini tidak menghormati hukum, norma, etika, norma, nilai-nilai Pancasila, etika PNS, merekayasa, premanisme, kebohongan publik, dan manipulasi. Yang kedua adalah bahwa izin untuk bercerai PNS sebagai dimaksud adalah atas dasar rekayasa bohong. Ya, karena apa? Saudari WW mengatakan alasan bercerai adalah saudara suaminya mendapatkan cacat badan atau rohani atau penyakit akibat tidak dapat diizinkan oleh pejabat. Jadi